Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Umroh Terpercaya Surabaya, Samira Travel Surabaya. Alhamdulillah kami masih ada di Madinah, ini hari ke-7, Masya Allah. Hari ini tadi saya barusan selesai mengajak para jamaah untuk ke Museum As-Sofiyah yang ada di kota Madinah. Di dalam sana ada seorang yang paling antusias tadi di dalam museum itu, maka hari ini saya ajak beliau untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil Mbak Koni aja ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi dengan Mbak Koni. Nah, alhamdulillah Mbak Koni ini termasuk orang yang dapat keajaiban Allah sampai Masya Allah. di sini ya. Masya Allah. Termasuk ke museum tadi itu beliau itu yang nggak daftar. Jadi ini bukan bagian dari city tour, maka saya hanya menawarkan siapa yang mau ikut. Nah, kemudian banyaklah list dan hanya ada beberapa yang nggak ngelis, termasuk Mbak Koni. Tapi tiba-tiba tadi beliau ikut dong gitu. Ya udah ayo ditunggu di lobby, kemudian ikut dan akhirnya di dalam ternyata beliau yang paling antusias. Nah, gitu. Gimana tadi? Apa yang bisa jenengan ceritakan tentang perjalanan pagi hari ini dulu? Oh iya, pagi hari ini acara kita setelah kita sholat, terus duha, terus tadi juga ada ke Raudo, terus ada ke museum yang barusan diceritakan itu luar biasa sih, teman-teman harus ke sana ya. Minim sekali lah. Nanti pasti pengen lagi ke sana. Nggak rugi ya? Nggak rugi sih. Soalnya di sana itu diceritakan semua dari mulai kita ada sampai kita nggak ada dan kehidupan setelah kita nggak ada gitu. Jadi kebawa banget ya, terus ada perjuangan Rasulullah juga dan pas banget kita lagi di Madinah, jadi kita kayak makin kena sih coach. Makin kena ya. Jadi iman kita itu makin hari nggak makin turun di Madinah ini. Iya benar. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini makin naik. Dan nanti itu yang bikin kita sedih. Iman kita lagi puncak, kita harus berpisah iya, dengan bener itu sih kota udah Madinah. kerasa sih. Udah kerasa ya? Udah kerasa banget, udah kayak tadi di Rauda tuh udah kayak udah mau nangis aja sih kayak. Oh, kalau saya nggak mau nangis lagi. Iya maksudnya saya udah banjir kalau iya saya. sudah, maksudnya saya itu nangis sama bilang kayak ya Allah terima kasih kau ciptakan kota ini, terima kasih Rasulullah kayak ya karena Rasulullah kan kita dan lumayan banyak sih coach kalau dibilang apa yang terjadi sama saya ya, maksudnya saya pribadi secara spiritual pribadi itu saya banyak merasakannya itu. Masya Allah, barakallah. Jadi selama kita persempit aja, kita ngobrolin tentang museum yang tadi. Dari perjalanan museum pertama, diciptakannya alam semesta, kemudian sampai nanti ketika kita dibangkitkan kembali dan masuk antara surga atau neraka. Apa yang paling membuat jenengan paling berkesan dari museum tadi? Kalau museum tadi sih sebenarnya paling tersentuh tuh Rasulullah ya. Rasulullah ya. Iya, tentang Rasulullah sih. Terus kalau untuk muhasabah diri sih apa namanya? Kan kita sebelumnya juga udah pernah ya udah pernah tahu gitu. Cuman kalau mungkin karena menambah spiritual, jadi ketika diceritakan tentang para nabi itu, terus kita nabi yang terakhir itu kayak ngerasa beruntung banget bahwa kita tuh jadi ada di sebuah cerita dari partnya itu bilang kalau kita nanti di Yaumil Hisab tuh di pada masyarakat tuh kita akan minta tolong kepada Nabi Adam akan bilang aku tidak bisa menolongmu, terus kita ke Nabi Nuh aku tidak bisa menolongmu, terus habis itu kita ke Nabi Ibrahim ya, pokoknya kita ke para nabi gak ada yang bisa menolong, terus ternyata yang bisa menolong kita tuh hanya Rasulullah. Apa namanya yang jadiin jadi terharu jadi Rasulullah itu sama Allah dikasih minta apapun boleh. Iya, jadi di situ tuh kita tuh benar-benar cuman bisa dapet Rasulullah karena waktu itu sama Allah kan Rasulullah kayak disuruh boleh kamu minta apa, mintalah apapun itu. Dan itu Rasulullah malah meminta supaya untuk menyelamatkan umatnya. Syafaat buat kita. Iya, syafaat untuk kita. Jadi kayak begitu nyata gitu, kayak ini tuh the real cinta sejati gitu. Jadi kayak dari situ tuh padahal Rasul tuh nggak kenal kita juga gitu, terus kita nggak pernah bertemu, terus sedangkan di Madinah ini benar-benar nyata bahwa ternyata kita tuh bisa melihat bahwa memang umat Rasulullah itu juga banyak juga sih coach yang di seluruh penjuru dunia itu sangat mencintai Rasulullah gitu. Jadi kayak di sini terharu sih bagaimana di sini tuh terasa banget gimana Rasulullah itu begitu mulia. Jadi kayak kita
apa ya, setiap hari melewati, walaupun setiap hari tapi rasanya tuh kayak tetap merinding, tetap pengen nangis, tetap terharu, tetap merasakan kasih sayangnya. Apalagi saya banyak banget keajaiban-keajaiban yang terjadi. Iya, Masya Allah. Jadi makanya kemarin ketika teman-teman sebelum masuk Raudah, saya kan ditanyain ya, Mas, tipsnya apa kalau masuk Raudah kan gitu. Nah, makanya kemarin saya kasih beberapa tips yang saya diajarkan sama guru saya. Yang pertama adalah salam pada Rasulullah SAW, terus salam pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian salam pada Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian ditambah dengan berterima kasih kepada Rasulullah SAW ya. Jazakallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alu. Dan itu harus kita ulang-ulang biar, nah, kemarin mungkin ada teman-teman yang nggak ngeh ya, untuk apa gitu. Namanya tadi tak ajak ke museum biar ngeh. Nah, kita terima kasih ke Rasulullah itu untuk ini. Karena Rasulullah itu ketika nanti di sama Allah minta apapun terserah. Justru nggak minta individual, nggak minta surga yang tertinggi buat beliau, nggak minta apa wanita paling cantik buat beliau, nggak penting bagi Rasulullah. Yang Rasul minta adalah agar Allah menyelamatkan kita umatnya dari siksa. Gitu. Dan kita ini kalau dipikir ya nggak pantas kalau nggak disiksa, wong dosa kita ini banyak. Iya benar. Gitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Aduh, jadi memang harus ke sini. Kalau nggak ke sini nggak ngeh karena ini bahasa rasa, bener nggak? Iya benar sih. Bener ya. Benar sih. Dan kalau ke sini memang yang paling penting adalah masuk Raudah. Jadi udah masuk? Alhamdulillah sudah. Udah ya. Beliau ini udah masuk Raudah dan dapat keajaiban, diajak sama orang nggak kenal lagi. Ya. Sama diajak orang nggak kenal. Jadi sampai masuk Raudah berkali-kali ya. Iya. Berapa kali? Kalau Raudah yang asli, yang real. Yang real itu 2 karena sama 2 kali. Sama teman-teman. Terus yang penuh keajaiban itu satunya lagi. Jadi kayak lebih gini sih Coach. Jadi intinya yang saya alami di sini tuh adalah semuanya tuh harus dengan ikhlas. Terus semua itu dengan benar-benar kita tuh tidak bernafsu. Terus entah kenapa ya setiap di sini tuh benar-benar semuanya tuh kayak akan dibalas sekecil apapun, bahkan hatimu niat saja juga dibalas gitu. Jadi kemarin tuh di Raudah tuh saya pokoknya adab ya. Saya selalu ingat Coach bilang bahwa kita tuh di sini adalah tamu Allah. Kita harus benar-benar bersikap menjadi tamu yang sopan ya. Itu yang saya terapkan sih Coach. Jadi saya selama hari sebelum saya hari H ke Raudah itu saya melakukan berusaha untuk manusia yang lebih baik ya. Jadi kayak hal-hal kecil, bahkan akhirnya saya juga ditolong dengan hal-hal kecil. Misalkan saya berangkat tahajud itu saya itu di jalan ngerasa kayak ya Allah kok apa lapar banget ya, kayak keroncongan tuh sakit banget, kayak pengen makan gitu kan, karena tahajud kan gitu. Terus tiba-tiba tuh ada ibu-ibu bawa nampan dan isinya tuh roti. Artinya roti, dan roti itu apa biasanya kan kurma gitu. Biasanya kan kurma, itu roti dan rotinya tuh garlic bread terus keju. Saya tuh paling suka keju. Dan itu tuh kayak nggak mungkin terjadi kan, kayak jarang kan. Biasanya kan kayak kurma roti gede atau yang itu tawar ya gitu. Terus saya saking sungkannya saya ngambil yang paling kecil, dan waktu makan tuh sampai saya tuh heran, beneran ini ada roti kayak gitu sih, kayak itu lebih kayak gitu. Terus apa namanya, kalau yang di Raudah itu waktu itu saya cuman samina wa ata'na ya. Terus Coach cuman ngasih kita ini kalau bisa ke tiang Aisyah kayak gini-gini, keutamaannya adalah ada berkah di dalam berkah 3 kali gitu. Jadi Masya Allah ya kalau bisa mendapatkannya gitu. Waktu itu saya cuma niat aja, terus apa namanya tulus, nggak ngerti kenapa waktu masuk Raudah itu saya malah memisah dengan rombongan. Jadi saya langsung belok kiri, saya fokus ke situ. Terus saya itu tiang Aisyah, yaudah saya sholat, saya berdoa semuanya. Terus apa namanya, saya nggak diusir-usir gitu, terus saya pindah ke sisi satu, kan lurus, terus saya cuma sebelah aja, pindah lagi, terus saya berdoa lagi, sudah nangis-nangis semuanya. Tapi waktu itu saya banyak bersyukur sih, kayak terima kasih kayak gitu sama Rasulullah, minta maaf kalau kami ini umatnya itu masih belum bisa maksimal kayak sama perjuangan beliau, kayak lebih kayak gitu sih. Terus habis itu pokoknya saya minta semuanya, saya kerahkan semuanya sampai saya bisa sholat duha loh, Coach. Padahal kan cuma hajat ya, kalau bisa jangan banyak sholat tapi lebih banyak berdoa. Sholat nggak apa-apa. Itu saya bisa duha, saya taubat, terus saya bisa duha, terus kayak ngerasa ajaib banget gitu. Terus tiba-tiba saya tuh noleh ke belakang, itu sudah nggak ada orang. Sudah sepi nggak ada orang. Terus kayak yaudah saya pulang, terus tiba-tiba ternyata cuma saya yang maksudnya ternyata semua teman-teman tuh udah pulang gitu. Jadi kayak ya Masya Allah ya, aku kayak terus habis itu terus saya kayak minta lagi, ya Allah semoga, kayak rindunya tuh kayak belum selesai gitu, kayak merasa Rasul tuh kayak apa ya, masih ada ya, kayak memeluk gitu. Iya, kerasa masih ada ya, kayak memeluk. Terus kayak
kayak baik banget gitu. Heeh. Terus apa kayak mempermudah semua yang ada Diminta. sama saya gitu di sini Heeh. tuh, selama di sini tuh kebaikan tuh semua itu kayak ya penuh keajaiban sih gitu. Terus kayak teman saya hari kedua ketiga itu pokoknya saya tuh refleks aja ya, coach, misalkan ada orang dorong terus kayak apa nggak bisa nggak kuat, terus saya bantu dikit, terus kayak misalnya saya bawa payung saya sendirian gini terus ada ibu-ibu kursi roda, itu sebenarnya tuh bukan karena kita cari muka atau apa ya, Enggak. tapi saya tuh baru sadar bahwa kata teman saya kan bilang kalau pokoknya kamu tuh bakalan di sana tuh bakalan pengen selalu melakukan kebaikan, ternyata itu real gitu, real gitu. Terus saya tuh kayak melakukan, jadi saya tuh hari kedua hari ketiga tuh saya sering banget dicium orang itu tuh, Nggak kenal ya. nggak kenal. Terus kalau udah nenek yang cium nanti anaknya yang ini nyium, jadi kayak tuh saya dicium dan saya tuh kayak ngerasa dicintai. Jadi kayak penduduk Madinah ini benar-benar seperti yang sejarah Rasulullah itu, yang benar-benar menerima Rasulullah dengan apa, penuh cinta. Iya, penuh cinta. Dan ini adalah kota terindah, penuh cinta. Walaupun cuacanya terik, tapi apa namanya, semua yang ada di dalamnya. Saya paling suka sih kalau di Masjid Nabawi, karena kita bisa melihat betapa semua orang itu orang-orang yang mencintai Rasulullah gitu. Jadi kayak segitu cinta, segitu apanya dari berbagai negara, walaupun kita berbeda, tapi kita tuh benar-benar. Dan saya suka sih kayak mereka tuh image-nya Indonesia itu good person gitu. Yes, good jadi person. mesti kayak Yes. Indonesia good. Jadi kayak seneng banget ikut ngerasa kayak disayang orang banyak di sini. Iya, Kalau saya tuh betul. ngerasa kayak gitu. Terus saya waktu di Raudhah itu saya itu bilang gini ke penjaganya yang terkenal jahat itu ya. Nggak jahat Askar itu. Ya bukan jahat sih, maksudnya Mereka memang menjalankan tugasnya agar gitu ya. semua orang bisa kebagian. Iya, karena cerita gitu. yang saya dengar tuh nanti dimarahin, nanti begini. Enggak. Nah, waktu itu saya tuh tanya kan sama apa orangnya, foto bilang, kan sama orangnya, pelukan ya. Enggak, iya, terus dia bilang gini, saya bilang kan, is it Rasulullah gitu. Terus ya, is Rasulullah, alhamdulillah. Terus kita pelukan malah, ya terus itu kayak thank you so much. Jadi kayak saya ngerasa saya nggak diusir, saya nggak ada yang jahat, nggak ada yang jahat, saya nggak ditarik atau saya nggak dimarahi, ya aja. Saya tuh soalnya dengar semua di belakang tuh seperti itu. Terus anehnya, dan ketika teman-teman bercerita tentang itu, mereka tuh pada bilang, Mbak enak ya kamu bisa di depan, atau Mbak aku tadi nggak bisa ke depan, atau yang mana sih mimbar sama makam Rasul. Jadi saya tuh kayak ngerasa disayang banget. Jadi kayak GR-nya sih setengah mati sih kayak. Terus itu saya bilang Rasulullah saya masih rindu. Dan pertama kali saya ketemu Rasulullah, melihat makamnya itu, saya benar-benar kayak merindingnya itu kayak benar-benar Rasulullah, walaupun dari kejauhan tuh kayak benar-benar kayak apa namanya, ya menunjukkan bahwa cinta kasihnya gitu loh, masih kerasa banget. Jadi saya benar-benar, dan tadi malam saya dapat tiket free Raudhah nusuk asli itu karena dari orang lain yang menolong saya ketika soft Jumat itu sangat penuh. Di sini tuh hari Jumat itu adalah hari seperti hari raya, karena semua sekolah libur ya, orang-orang libur. Jadi masjidnya tuh udah full banget dari jam 10. Jadi saya datangnya tuh hampir setengah 12. Jadi kayak udah late banget, tapi gerbangnya belum ditutup sih. Cuman saya benar-benar nggak. Tapi waktu saya di sini tuh adalah kota yang penuh kota hati yang terbukti dengan pasti. Jadi benar-benar kota Madinah tuh kamu batin aja udah kayak udah dapet. Saya waktu itu ini kan coach saya kayak lompat ngelewatin terus nggak dapet. Saya dalam hati ya Allah mau ya Allah. Terus saya sholawat, terus pokoknya di sini banyakin sholawat sih, semua dimudahkan gitu. Saya kira ada yang manggil, udah tuh saya ada dipanggil, terus di ini terus saya kira kenalan, terus dia bilang kalau jadwal tasreh sama jadwal nusuknya sama. Jadi akhirnya salah satunya nganggur. Jadi akhirnya ya saya dengan tiket ini adalah perjalanan tiket dunia tapi perjalanan surga. Jadi saya tuh mendapatkan 2 kali, apalagi makin sedih ya semakin kita pokoknya makin dimanjain kita dengan Allah dan Rasulullah. Jadi gini konsepnya di sini, semakin kita bersyukur, walaupun dapat sekecil apapun kita syukuri, langsung digelontor sama Allah. Tapi semakin kita kok masuk Raudhah 1 kali, nah misalnya gitu ya, itu makin diuji, makin dijauhkan sama Allah. Ya sih. Itu harus peka. Kalau nggak peka, kok travelnya gini, kok travelnya gitu, sebenarnya ke sini itu hubungannya hablum minallah. Iya benar. Aslinya gitu. Jadi travel itu hanya partner perjalanan Anda, ngurusin, bantuin pesawatnya, bantuin hotelnya, sebatas itu sebenarnya travel. Selebihnya ibadah itu
ya antara hamba dan Tuhannya. Dan itu benar banget ya teman-teman, Gitu. benar banget itu aku rasain. Jadi kadang pun saya merasa ya memang kebetulan aja Samira memang sudah profesional ya. Jadi kayak emang nggak sempet bikin kita lapar ya. Tapi itu semua itu sebenarnya ini adalah perjalanan tentang diri kita sama Allah sama Rasulullah. Jadi semakin kamu menunjukkan betapa kamu mencintai Rasulullah, betapa kamu bersyukur sama Allah, nikmatnya tuh langsung. Ini tuh kayak apa POV surga nggak sih coach? Tapi benar-benar apa namanya? Benar-benar teduh, benar-benar suasananya itu kayak, dan yang bikin nggak sabar adalah jadi setiap perjalanan tuh kayak wah aku mau sholat, kita tuh kita sholat dekat sama Rasul. Jadi kayak gimana ya kalau kita kencan terus kita kan pasti semangat ya kayak gitu sih. Jadi semua itu masya Allah ya, karena hotel kita juga dekat, kita diberikan Allah itu hotel yang dekat Raudhah, selalu melewati Rasulullah gitu. Jadi kayak dan itu tuh masya Allah banget kalau kita berpikir itu sih, kalau kita berpikir kita sadar. Jadi kayak kalau misalnya ya teman-teman saat melakukan perjalanan itu, jadi jangan fokus hal lain. Jadi bukan jangan fokus yang perintilannya lah. Jadi intinya itu adalah siapkan dirimu bertemu Rasulullah, karena kita sendiri itu sebenarnya belum pantas sih ya ada bersafaatnya, tapi kita pun nggak akan mampu menghadapi ini semua kalau nggak ada syafaatnya gitu. Jadi kan syairnya gini, ada sebuah syair bahwasanya kita itu takut neraka tapi kita itu nggak pantas di surga. Jadi orang-orang akhir zaman itu gitu, takut neraka tapi nggak pantas di surga. Nah, salah satu bentuknya adalah gini ya, kita pengen pahala yang maksimal, kita pengen ibadah yang enak, yang nyaman, tapi kadang-kadang disuruh bayar harganya, yang dimana rezekinya itu diberi sama Allah dan akan diganti berlipat-lipat sama Allah. Untuk umroh itu masih kok murahan sini kok gitu. Masih jadi bandingin kok ya itulah kita. Jadi saya juga kadang-kadang nggak sampai bisa menjelaskannya, saya cuman kadang-kadang ngelus dodo. Karena kita itu pasti kalau kesini ya yang kita butuhkan adalah bisa dekat sama Rasulullah, bisa dekat dengan Allah dengan kenikmatan yang nggak bisa diganti dengan kenikmatan mungkin materi. Itu ya coach ya, bener kan? Mungkin itu yang buat saya sampai sini ya, karena waktu itu saya kan bilang coach ya, saya tuh nggak peduli travelnya apa awalnya gitu kan, tapi kebetulan Allah kasih saya memang travel yang amanah gitu. Jadinya itu sebenarnya it's not big deal buat saya travelnya apa, itu bagaimana fasilitasnya, hotelnya di mana, itu sebenarnya enggak sih, tapi beneran ini karena Arba'in, jadi semakin mendekati 40 waktu ini kita tuh banyak digoda. Jadi makanya kita tuh, dan nggak ada yang bisa menyelamatkan kita atau membuat kita semua lancar tuh kalau bukan karena Allah banget itu. Jadi kayak ngerasa deket aja memang Rasulullah itu walaupun beliau sudah tidak bersama kita, tapi beliau itu terus ada itu, masya Allah. Jadi makasih buat layanan kami mudah-mudahan membahagiakan Mbak Koni, yang mudah-mudahan apa yang kita edukasi setiap tempat mustajabah, waktu mustajabah bisa dimaksimalkan dengan Mbak Koni, sehingga pulang dari sini Mbak Koni bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang istiqomah gitu. Ada satu doa yang menjadi rahasia saya, yang ini harus saya bagikan ke Mbak Koni kali ini, dan saya bagikan pada teman-teman yang nonton video ini. Mau enggak? Mau. Jangan selama ini kan sudah tak kasih tuh 1, 2, 3 dan excited dan membuktikan dan melakukan dan buktikan kan, akhirnya dapat gift-nya Allah, dapat gift-nya Allah. Nih, saya punya amalan ini adalah shortcut banget. Kalau jenengan lakukan, maka sepulang dari sini hidup jenengan bisa ajaib semua. Masya Allah. Jenengan kan ke rumah saya tuh pulang umroh bulan Maret. Saya kan umroh, jenengan ke rumah saya kan. Terus kasih saya zam-zam kan. Terus tak kasih zam-zam, terus saya bilang gini, jenengan berangkat nih. Oh iya. Sekarang kan jenengan berangkat. Dan waktu itu waktu bilang gitu tuh kayak saya tuh kayak cuman amin, tapi kayak dalam hati kayak mungkin atau enggak. Iya, tapi saya percaya sih, cuman saya maksudnya aminnya kita kan kadang kayak gitu ya, didoakan orang tapi kayak tapi sebenarnya memang pengennya tuh udah banget gitu. Nah, akhirnya hari ini berangkat itu salah satu keajaiban yang terbukti gitu. Nah, sekarang jenengan mau atau enggak tak kasih amalannya? Mau dong. Mau ya. Amalannya gini, karena kita tinggal 2 hari.
selama 2 hari ini yang kita minta ke Allah sederhana. Ya Allah, jadikanlah lisanku, doaku, dimanapun aku berada dan kapanpun waktunya, makbul dan mustajabah. Masya Allah. Jadi kita harus baik-baik terus ya. Jadi kan banyak orang kesini minta yang dituju, misalnya ya Allah lunaskan utangku, misalnya ya Allah berikanlah aku momongan, misalnya ya Allah berikanlah aku rumah, misalnya. Nah kalau saya enggak, ya Allah berikanlah aku sepulang dari sini lisanku ini makbul. Ya Allah. Jadi di sini tuh saya buat jamaah semuanya itu yang tak panggil. Jadi biar kita balik ke sana itu ya serasa di sini ya, mustajabnya ya. Iya, jadi kan gini, Allah di sini sama Allah di Indonesia sama atau beda? Sama. Sama kan? Iya. Tapi yang bedain adalah magnetnya kita ini dengan Allah. Benar-benar. Gitu. Jadi kalau yang tak minta adalah itu, sehingga saya dimanapun, pokoknya saya minta selalu ingat bahwa yang saya lihat adalah izinnya Allah, yang terjadi adalah kekuasaannya Allah, itu yang saya minta, sehingga yang saya minta nanti makbul. Nah, di sini saya ada jenengan, ada Mas Wizari, ada Mas Wasil, ada Mbak Ira. Ini 4 orang yang saya doain berangkat sama saya, insya Allah gitu. Berangkat sama saya. Dan ini bareng 4 orang ini berangkat. Jadi itu teman-teman, kalau berangkat di sini mudah-mudahan itu. Dan kalau teman-teman mau berangkat bareng sama saya, insya Allah ini ada jadwal. Ya nggak tahu nanti kodoknya Allah seperti apa, tapi jadwalnya insya Allah Agustus. Jadwalnya Desember, insya Allah saya berangkat lagi. Gitu. Mudah-mudahan nanti suaminya Mbak Moni yang berangkat. Iya, amin ya. Tadi malam tuh Keraudo ini coach, saya itu berdoa, saya kasih foto, jadi keluarga. Foto keluarga saya, terus saya backgroundnya Rasulullah gitu. Terus fotonya hilang. Terus habis itu tiba-tiba udah kan, ya Allah. Jadi saya berdoa, ya Rasulullah, kenali wajah kami, kenalilah wajah kami. Terus habis itu sudah saya masukkan tas sampai hotel, saya bongkar, fotonya hilang. Masya Allah. Ya. Terakhir pesan buat yang belum milih travel, yang belum berangkat umroh, yang masih mempertimbangkan A, B, C, D, apa nih? Yang pasti kita harus luruskan niat ya. Kita harus luruskan niat. Terus kenapa harus Samira? Karena di sini saya juga sudah membuktikan bahwa di Samira itu, terutama sama konseptian, jadi kita tuh sebelum berangkat itu kita itu ada bekal, dan itu ada namanya sekolah umroh gitu. Dan saya sampai cerita loh ke travel lain gitu, bahwa kamu tahu nggak sih, Coach juga belum tahu ya, kamu tahu nggak sih di travelku itu sebelum kita berangkat kita tuh dibekali. Jadi biar kita tuh di sini nggak cuma ngikutin ibadah ritual gitu aja, nggak ada kosong kan kalau kayak gitu. Tapi Coach di situ di sekolah umroh kita tuh akan diajari bab pertama itu tentang cinta. Kenapa kita harus cinta sama Allah. Kedua, kenapa kita harus cinta Rasulullah, dan kenapa kita harus ke Mekah, ke Madinah. Jadi dari situ tuh kita tuh punya bekal ke sini. Jadi kita punya tujuan, kita punya purpose. Jadi bahkan kita mau ke Raudoh, sebenarnya itu yang dibutuhkan apa? Itu adalah ilmu. Makanya alhamdulillah warsyukurillah, ya Allah, terima kasih ya Coach. Saya tuh benar-benar kayak gimana ya, terima kasih yang spiritual itu, karena Masya Allah ya teman-teman, tahu nggak sih kalian, saya itu sekali ke Raudoh pertama kali saya langsung ada di tiang Aisyah, yang itu adalah, kalau orang nggak tahu ilmunya, itu sebenarnya adalah tujuan orang ke sana, dan ini lagi famous banget di sini tiang Aisyah gitu. Terus semalam saya dapat rezeki itu, saya malam-malam itu saya ke Raudoh sendiri lagi, saya balik, karena doa itu pun juga bagian dari doa saya yang kepada Raudoh, bahwa saya tuh ingin balik ke sini lagi, ingin ke Raudoh lagi, pengen bertemu Rasulullah dengan dekat. Dan saya dapat yang Aisyah lagi, Masya Allah. Jadi itu kayak bener-bener, dan itu semalam itu yang saya di yang Aisyah, tiba-tiba ada tali rafia itu di belakang saya. Akhirnya jenengan nggak bisa keluar ya. Malah saya itu jadi eksklusif VIP, dan Masya Allah Coach. Terus saya dapat ini guys dari Raudoh, Masya Allah. Dapat ting-ting ya? Nah, yang kemarin nggak dapat sih, cuman ya Masya Allah sih rasanya bener-bener karena kan Raudoh itu adalah bagian surga yang diturunkan di dunia. Kemudian ketika nanti kita sudah kiamat, Raudoh ini akan diangkat ke surga lagi ya Coach ya. Dan Jabal Uhud. Masya Allah. Terima kasih buat Mbak Koni. Saya doain buat teman-teman yang nonton ada manfaatnya. Karena emosi saya Coach. Ya ini harus apa ya? Harus kesini. Kalau nggak kesini nggak paham. Ya. Dan insya Allah kalau mau berangkat sama saya,
ya kita bekalin, kita sudah siapkan ada sekolah umroh sehingga jenengan kesini tuh nggak wadah gelas. Jadi Benar. ini tergantung wadahnya. Kalau wadahnya gelas, mungkin melihat hanya sholat biasa. Tapi kalau wadahnya ini samudra, maka seperti Mbak Koni ini, wadahnya samudra. Pertemuan pertama, saya akan bekali panjenengan cinta sama Allah. Kenapa harus cinta sama Allah? Nah, kenapa harus cinta sama Allah? Kenapa harus cinta sama Rasulullah? Kenapa harus cinta sama kota Madinah? Kenapa harus cinta sama kota Mekah? Yang kedua itu adalah tentang adab-adab di tanah suci. Ya, adab-adab. Semakin kita jaga adab, semakin dimuliakan sama Allah di sini, insya Allah. Ya, kemudian yang ketiga adalah tata caranya, ya tata caranya, rukunnya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan secara menyeluruh agar kita itu di sini bisa menikmati hari-hari kita, agar kita bisa dekat sama Allah dan agar ketika pulang nanti kita punya oleh-oleh spiritual yang itu nggak ada harganya. Iya banget, Masya Nggak ada Allah. harganya. Jenengan, saya rasa Mbak Koni melihat burung dara di sini itu matanya berbeda dengan orang lain yang melihat burung Bener dara. banget, bener banget, Masya Allah. Lihat lehernya, terus matanya burung dara, Ya, Masya jangan diceritakan. Teman-teman harus berangkat. Ya, teman harus berangkat lihat burung dara aja berbeda. Allah. Insya Allah lihat batu Nggak saja janjian ya berbeda. kita ya Nggak ngomongnya janjian. ya, Masya Allah. Iya. Kita itu tanpa teks, kalau ngobrol yang ngobrol aja. Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan sisa harinya jangan lupa tadi minta sama Allah agar sepulang dari sini pun kita tetap punya vibes ini sehingga apa yang kita ucapkan tetap makbul, ya tetap, dan Allah ijabah. Amin. Gitu. Insya Allah suaminya Mbak Koni mudah-mudahan kalau nonton mari berangkat bareng-bareng. Insya Allah Amin. bulan Desember berangkat. Kalau nggak gitu Ramadan tahun 2026. Amin ya Allah. Kalau Ramadan vibes-nya lebih tinggi lagi. Effortnya juga. Effortnya juga. Nggak perlu dibahas effortnya. Karena effort untuk menjadi lebih baik. iya, pokoknya kalau Ramadan insya Allah jauh lebih kenikmatannya luar biasa. Nah, itu maksudnya kenikmatan. Makasih Mbak Koni, mudah-mudahan mabrur, Allah terima. Amin ya Siap-siap ya. Insya Allah 2 hari lagi kita bergerak ke Mekah dan menjalankan ibadah umroh. Amin. Makasih. Kalau nyari travel umroh yang amanah, yang punya nilai spiritual tinggi, teman-teman bisa pakai samiratravelsurabaya.com. Berangkat sama saya, tour leader Septian Trio Arizona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.